Amin Tuhan. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Mari melompat bagi Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan Angkat kedua tanganmu saudara. bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Sekali lagi katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. sambil bertepuk tangan di atas kepalanya katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari melompat bagi Dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
Tuhan, Kau Raja yang agung. Haleluya. Hanya mendengar suara-Mu Tuhan. Dengar suara Di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu, pujian pengagungan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu, pujian pengagungan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kudus. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu, Pujian pengagungan, pujian pengagungan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah dengan Tuhan. segenap hatimu. Katakan, hanya Tuhanlah yang kudus. Kuduslah Tuhan. Oh, Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. semua yang di surga, Semua yang di surga
sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang di sini, kami yang di sini sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan kita yang kudus. Ditinggikan, dimuliakan, kau diagungkan selamanya. Pujian bagi namamu. Haleluya, kami sujud datang ke hadiratmu, memanggil kau ya Bapa, Abba. Selamanya namamu yang kudus. Haleluya. Segala pujian bagi namamu. Kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari semuanya mengangkat tangan dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Angkat kedua tangan kepada Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nikmati
sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuduslah Engkau. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Amin. Sebab Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan kami dan itulah yang kami nantikan. Karena tanpa kehadiran-Mu Tuhan, tentulah ibadah ini tidak berarti dan tidak memberkati setiap kami. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kasih-Mu sudah terbukti. Engkau berkorban bagi kami. Engkau mau disalibkan untuk kami. Engkau mau mati untuk kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami tahu itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Dan setiap kami sudah menerimanya. Biar itu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Sampai selama-lamanya. Biarlah melalui ibadah ini, dengan kehadiran-Mu, kami semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal isi hati-Mu. Semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Agar waktu-waktu yang ada, benar-benar mereka hargakan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Mereka pergunakan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu tetap bekerja Tuhan hingga pada akhirnya. Kuasa pengurapan-Mu sudah turun atas setiap kami. Kebenaran-Mu akan dinyatakan Tuhan. Isi hati-Mu akan dinyatakan. Kau akan berbicara. Berbicara bagi setiap pemuda-pemudi ini. Karena mereka adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan Kau akan berkuasa atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Hamba serahkan waktu ini Tuhan. Biar Engkau berkarya sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh jahat setan penipu kegelapan, kekacauan tidak mengerti firman Tuhan. Roh beban berat keluar dalam nama Yesus. Penipu penyesat keluar di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kami memerlukan Roh Kudus, oleh sebab itu kami melepaskan. Roh Kudus bekerja luar biasa. Pengurapan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, mari silakan dulu. Duduk pemuda-pemudi, haleluya, puji nama Tuhan, lihat kiri kanannya dahulu, haleluya. Saudara harus saling mengenal satu dengan yang lainnya, tidak bisa tidak saudara ya. Nah seringkali sudah disampaikan, kita adalah satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus yang terdiri daripada banyak anggota sama seperti tubuh saudara. Yang banyak saudara anggotanya ya.
Nah, setiap anggota tubuh ini tentu mengenal satu dengan yang lainnya ya, pasti bekerja sama. Haleluya, tangan kanan akan mengenal tangan kiri. Mata kiri tentu mengenal mata kanan. Mulut saudara akan mengenal anggota yang lain, dan ini semuanya satu kesatuan ya, dan bekerja sama. Satu kesatuan dan bekerja sama. Haleluya. Pemuda-pemudi adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Saudara ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu ada satu kesatuan yang luar biasa, ya. Di dalam tubuh Kristus ada satu kesatuan yang luar biasa yang harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi saudara harus mengenal ya, bukan hanya mengenal nama, bukan hanya mengenal wajah, bukan hanya mengenal kulit, wah ini saudara ya, kulit warna saudara, tidak, itu saudara masih luarnya. Tetapi saudara harus berusaha untuk bisa mengenal lebih dalam lagi satu dengan yang lainnya. Haleluya. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dengan saling mengenal, disitulah ada satu kesatuan yang membuat saudara akan bisa bekerja bersama-sama. Pekerjaan Tuhan perlu kerjasama saudara, perlu kerjasama. Saudara kekasih, nah kita ini ada di Yogyakarta, ya, dan ini gedung ini besar saudara. Ya, jadi perlu satu kerjasama. Perlu satu kerjasama yang luar biasa. Satu dengan yang lainnya harus saling membutuhkan. Amin. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini juga diciptakan saudara, manusia sosial. Harus bisa bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Tidak bisa menyendiri, tidak bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Tidak bisa nyaman saudara dengan pola pikirnya sendiri. Tidak bisa nyaman dengan responnya sendiri, tidak saudara. Harus merupakan satu kesatuan. Haleluya. Benar saudara sudah saling mengenal? Coba lihat dulu kiri kanannya. Kalau belum kenal saudara harus kenalan. Kalau belum kenal harus kenalan, ya. Jangan batasi diri saudara, saya kan wilayah barat, dia kan wilayah selatan, gak perlu kenal Saya kan wilayah timur, gak perlu kenal lah wilayah utara, gak perlu kenal wilayah yang lain, bukan seperti itu. Ya, kita harus saling mengenal karena kita satu di dalam tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan pada hari ini yaitu hal-hal yang baru ya. Mari kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat ini sudah biasa, saudara baca mungkin sudah menjadi ayat favorit dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Karena setiap pemuda-pemudi kaya dengan firman Tuhan. Ya, jadi gak bingung lagi apa itu ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara semua harus tahu, kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan berkata, dan ini maunya Tuhan bagi setiap saudara. Ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan mau bagi setiap saudara. Dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau saudara berani berkata saya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan saya, maka saudara dia adalah ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan tidak bisa tidak saudara. Kalau saudara tidak menjadi ciptaan baru berarti saudara belum di dalam Tuhan Yesus. Saudara belum di dalam Tuhan Yesus. Atau saudara masih mengelak kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian dikatakan apa? Yang lama itu sudah berlalu. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu.
Apa yang lama di dalam kehidupan saudara? Sebelum saudara di dalam Kristus, masihkah itu ada di dalam hidup saudara? Kalau belum, ya, kalau saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang lama itu masih ada dan saudara belum menjadi ciptaan baru, nah perlu dipertanyakan, apakah Yesus sudah ada dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah mengenal Yesus secara pribadi? Apakah saudara sudah memiliki hubungan? Memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Tentu Tuhan tidak mau seperti itu. Haleluya. Bahkan dikatakan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan mau setiap orang yang ada di dalam Kristus itu dia menjadi ciptaan baru? Karena Tuhan mau memakai setiap saudara dengan caranya Tuhan. Amin. Dengan caranya Tuhan. Kalau dengan caranya saudara tentu tidak akan bisa, tidak akan nyambung saudara. Ya, tidak akan bisa. Saudara akan tetap memiliki pola pikir sama saja seperti saudara sebelum di dalam Yesus. Pola pikir yang sama, respon yang sama, tindakan yang sama, tidak ada perubahan. Padahal firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Apanya yang baru? Apanya yang baru saudara? Pola pikir yang berubah. Amin. Respon yang berubah. Apa yang mengubahkan saudara? Karena sudah di dalam Kristus saudara. Apa yang mengubahkan Kristus tadi? Kebenaran tadi. Amin. Haleluya. Mengikut Tuhan saudara. Di dalam Tuhan itu yang paling perlu dan paling penting itu apa? Perubahan. Benar saudara. Ada perubahan. Ada perubahan di dalam kehidupan saudara. Kalau tidak ada perubahan saudara, saudara tidak akan bisa mengikut Tuhan Yesus. Saudara tidak akan bisa di dalam Kristus. Kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan saudara. Tidak akan bisa saudara. Firman Tuhan ini tidak akan digenapi dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara berani, saya ada di dalam Kristus. Siapa berani berkata saya ada dalam Kristus? Coba angkat tangannya. Ayo angkat tangan, berarti saudara tidak ke sorga. Loh, mana ini? Siapa berani berkata saya ada di dalam Kristus? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau enggak nanti saudara maju ke depan diperdamaikan. Lihat kiri kanannya. Jangan setengah tiang berarti tanda berduka. Saudara berduka dalam Tuhan Yesus. Harusnya sukacita, berani saudara. Berani kalaupun ini masih iman ya. Maksudnya saudara akan memperbarui terus menerus. Saudara tetap angkat tangan. Haleluya. Lebih tinggi lagi untuk Tuhan Yesus. Saudara mengasihi Tuhan kan? Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah ya. Jadi setiap saudara sudah di dalam Kristus. Amin. Dikatakan saudara dari bahasa Indonesia masa kini ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17. Supaya lebih mengerti lagi, saya bacakan. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, dengar saudara. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru. Sama sekali. Yang lama itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Luar biasa. Yang lama itu tidak ada lagi. Jangan saudara bawa. Semuanya menjadi apa? Menjadi baru. Semuanya itu menjadi baru. Haleluya. Jiwa saudara itu menjadi baru. Pemikiran saudara, hati saudara itu menjadi baru. Amin. Haleluya. Semuanya menjadi ciptaan baru saudara. Semuanya menjadi baru. Jikalau apa dikatakan? Orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Benarlah saudara, sudah bersatu dengan Kristus kan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu semakin hari semakin habis. Semakin hilang.
Yang semakin nyata itu kehidupan siapa saudara? Kehidupan Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi harus tetap menyadari. Tiap-tiap hari saudara harus menyadari. Pelayan-pelayan Tuhan harus menyadari. Supaya tidak begitu-begitu saja tindakan saudara. Tidak begitu-begitu saja respon saudara. Ini tahun berapa saudara? Tahun 2022. Waktu saudara begitu nyata berubah. Pelayan ke depan. Ya, waktu begitu nyata berubah. Benar enggak saudara? Benar. Haleluya. Ya kan? Mengalami perubahan. Ini berjalan terus loh saudara. Haleluya. Tadi jam 5. Kemudian apa saudara? Jam 5 lewat. Nanti jam 6. Jam 7, jam 8. Seterusnya saudara. Ini hari Sabtu. Besok hari apa? Hari Minggu. Amin. Sesudah hari Minggu hari apa? Senin. Nah nyata saudara ada perubahan. Dan setiap kita mengetahuinya. Amin. Haleluya. Nah seharusnya kehidupan kita ini juga saudara harus berubah. Dan setiap kita bahkan orang lain harus mengetahui bahwa saudara sudah berubah. Karena saudara sudah di dalam Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang pertama di dalam Kristus. Mari kita lihat Roma 8 ayat 10. Saudara buka Alkitab ya, saya percaya tidak ada yang membuka yang lain. Karena waktu ini adalah waktu ibadah. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Firman Tuhan berkata, tapi jika Kristus ada di dalam kamu. Bukti Kristus ada dalam saudara. Ya. Dikatakan maka tubuh memang mati. Tubuh ini bisa mati saudara. Karena tubuh ini berasal dari dunia. Dari tanah. Kembali kepada tanah. Lenyap. Ya. Tubuh kita ini bisa lenyap. Tetapi yang hidup itu apa saudara? Untuk selama-lamanya yang kekal itu apa? Roh. Nah roh inilah saudara yang sudah dihidupkan Tuhan. Pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dengar. Saat itulah roh saudara dihidupkan. Saudara menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam Kristus tubuh ini bisa mati. Tapi firman Tuhan berkata, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh saudara bisa hidup oleh karena apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Jadi roh saudara itu hanya bisa hidup oleh karena apa? Kebenaran. Saudara harus memiliki kebenaran. Saudara harus memiliki firman Tuhan. Supaya saudara tidak bingung. Ya, tidak bingung hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak malas hidup di dalam Tuhan. Tetapi saudara akan bergairah. Saudara akan bersuka cita hidup di dalam Tuhan. Saudara pasti punya tujuan yang pasti. Dan saudara akan mengejarnya. Haleluya. Bukan kabur saudara. Ya. Bukan bingung. Tidak saudara. Tapi ada kepastian. Amin. Ada kepastian. Oleh sebab itu, jikalau saudara mau roh saudara itu hidup, penuhi dengan apa? Dengan apa saudara? Dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Penuhi dengan firman Tuhan, penuhi dengan kebenaran. Kaya saudara dengan firman Tuhan. Jangan malas mengisi hidup roh saudara dengan firman Tuhan. Roh saudara hanya bisa hidup oleh karena apa saudara? Firman Tuhan. Saudaranya bisa memiliki iman jikalau saudara memiliki firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau roh kita mau hidup perlu sekali saudara. Amin. Ya, supaya enggak jasmani kita ini aja hidup yang kita hias-hiasi, yang kita perhatikan. Ya, bagaimana ya rambutku ya? Bagaimana alisku ya? Bagaimana ya kukuku ya? Nah tidak hanya luarnya saja. Duh, aku hari ini sudah makan enggak ya? Sudah berapa kali hari ini aku makan? Tapi enggak pernah bertanya, hari ini aku sudah berdoa enggak ya? Hari ini aku sudah baca firman Tuhan tidak ya? Roh hanya hidup oleh apa saudara? Oleh kebenaran. Kalau saudara mau, roh saudara hidup, miliki kebenaran. Amin. Miliki kebenaran saudara. Ya, suka akan firman Tuhan, suka kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian mari kita lihat dari Efesus 2 ayat 10. Saudara harus catatlah supaya saudara tidak ini. Ya, nanti saya kasih waktu saudara untuk menyampaikan ke depan ini. Saya akan pilih nanti. Ya, beberapa dari pemuda, beberapa dari pemudi. Semuanya harus dimulai. Agar semuanya aktif saudara ya, untuk memperlengkapi kehidupannya. Jadi saudara datang, duduk, pulang tidak begitu. Tetapi memang saudara mendapatkan banyak hal daripada Tuhan. Amin. Saudara bisa catat ya. Efesus 2 ayat 10, 1-2 ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya saudara, jangan di luar Tuhan, tapi hiduplah di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari berikan hidup saudara ini hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Supaya saudara suka perkara-perkara roh. Saudara suka memperhatikan kehidupan rohani saudara. Saudara suka bersekutu. Saudara suka beribadah. Saudara bergairah untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dikatakan karena ini kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa saudara melakukan pekerjaan baik. Tentu kalau saudara di dalam Kristus tentu saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Benar saudara. Itu pasti. Ya, itu pasti. Kalau saudara di dalam Kristus pasti saudara berkeinginan untuk melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara suka untuk pekerjaan baik. Saudara suka untuk melakukannya. Saudara tidak bisa berdiam. Aktif. Respon saudara. Amin. Haleluya. Nah, karena Tuhan sudah mempersiapkannya untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, tubuh ini saudara, kehidupan kita ini suka dia. Karena sudah di dalam Kristus. Gak suka berdiam, ya, gak suka bingung saudara, atau berlamban-lamban, atau cuek, tidak mau peduli. Gak ada seperti itu. Tetapi suka apa? Pekerjaan baik. Haleluya. Suka memperhatikan gimana ibadah ini. Suka memperhatikan ruangan ini. Satu dengan yang lainnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Harus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Gak bisa saudara kita hidup dengan diri kita sendiri saja. Kalaupun sudah ada bagian yang ditentukan dalam hidup saudara ya. Atau sudah ada ditentukan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Di dalam tubuh Kristus ini. Tapi saudara tidak bisa sendiri. Haleluya. Harus bisa bekerja sama, mengingatkan. Saling apa saudara? Menguatkan, meneguhkan. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Kenapa saudara? Karena dalam Kristus Tuhan sudah mempersiapkan, amin, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik.
Saudara yang kekasih, dunia saat ini, ya, dunia saat ini membentuk manusia untuk apa? Egois. Ya, dengan teknologi saudara, tanpa komunikasi, ya, dengan sesama manusia, dia bisa. Seharian saudara, di dalam rumah, di dalam kamar, dia bisa. Dia bisa mendapatkan. Mungkin dia bisa menikmati. Itu dunia. Tetapi Tuhan saudara tidak membentuk kita seperti itu. Haleluya. Tuhan membentuk kita, Tuhan membentuk saudara untuk bisa apa? Bekerja sama satu dengan yang lainnya. Amin. Peduli satu dengan yang lainnya. Melakukan pekerjaan yang baik. Haleluya. Kemudian dikatakan saudara ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya setiap saudara hidup di dalam pekerjaan baik ini. Saya percaya saudara pasti tahulah pekerjaan baik, mana pekerjaan yang tidak baik. Pasti saudara tahu. Ya, jadi tidak hanya mengetahui tetapi harus apa saudara? Melakukan. Amin. Karena dikatakan tadi untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tidak hanya mengetahui tetapi harus melakukan. Dalam melakukan pekerjaan baik ini ada harga yang harus saudara bayar. Benar. Ada harga yang harus saudara bayar. Tetapi jikalau saudara sangat yakin bahwa saudara dalam Kristus dan saudara melakukannya untuk Kristus, tentu saudara mau. Pasti. Saudara pasti suka untuk melakukannya. Tetapi kalau saudara tidak mengerti, ya, tidak mengerti atau saudara tidak mau memberi diri di dalam Kristus, maka saudara akan tidak mau melakukan pekerjaan yang baik ini. Saudara akan tetap dengan prinsip saudara. Saudara tetap minta ya supaya orang lain memaklumi. Memaklumi diri saudara. Supaya diterima. Ya enggak apa-apa saudara ya, saling menerima tapi jangan tetap di situ. Haleluya. Haleluya. Harus berubah. Harus mengalami perubahan. Harus saudara. Karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau saudara hidup di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Ada perubahan. Itu yang Tuhan mau, ada perubahan. Ada perubahan saudara. Ada perubahan. Harus memberikan hidup kepada Tuhan. Saudara harus memberikan hidup saudara. Saudara harus memberikan hati saudara kepada Tuhan. Supaya ada perubahan. Amin. Jikalau ada perubahan tentu ada saudara perbuatan-perbuatan yang baru. Ada tindakan-tindakan yang baru. Ada respon yang baru. Ada pola pikir yang baru saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat lagi dari Kolose 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Inilah saudara yang dilakukan Kristus, ya, yaitu sunat yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Itu harus ditanggalkan. Ditanggalkan itu apa saudara? Dilepaskan. Dilepaskan, yuk dilepaskan dari hidup saudara. Dilepaskan dari hati saudara. Dilepaskan dari pikiran saudara. Ayo saudara tanggalkan. Amin. Tanggalkan saudara, jangan pertahankan. Haleluya. Jangan pertahankan hidup yang berdosa tersebut. Jangan pertahankan tubuh yang berdosa tersebut. Itu harus ditanggalkan dari hidup saudara. Harus berani saudara bertindak. Karena saudara sudah di dalam Kristus. Supaya banyak hal yang baru yang
akan saudara kerjakan, hidup saudara tidak akan sama bagaimanapun keadaan yang saudara hadapi, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara. Nah, saudara tidak akan kembali lagi ya kepada manusia lama. Tapi saudara akan terus diperbarui. Hal yang baru pasti saudara kerjakan. Hal-hal yang baru pasti saudara kerjakan. Hal-hal yang baru pasti saudara kerjakan. Haleluya. Karena saudara sudah menanggalkan tubuh yang berdosa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan suruh menanggalkan? Ya. Karena kan tubuh kita ini banyak anggota. Ini semuanya bisa berdosa, saudara. Membuat dosa. Benar enggak saudara? Benar. Mata ini bisa enggak saudara membuat manusia berdosa? Bisa. Telinga ini bisa enggak membuat manusia berdosa? Bisa. Tangan ini bisa enggak saudara membuat manusia berdosa? Bisa. Kaki ini bisa enggak membuat manusia berdosa? Bisa. Pemikiran bisa enggak membuat manusia berdosa? Bisa. Jadi banyak saudara. Makanya Tuhan mau tanggalkan. Tanggalkan, lepaskan. Mungkin di antara saudara sudah bisa menanggalkan pola pikir yang berdosa. Tetapi yang lain belum. Ayo mari tanggalkan. Ya. Mungkin sebagian dari saudara hati yang berdosa sudah bisa ditanggalkan. Tetapi sebagian dari saudara belum. Ayo hari ini tanggalkan. Amin. Sebagian saudara mulut yang berdosa itu sudah bisa ditanggalkan. Tetapi sebagian belum. Ayo tanggalkan. Haleluya. Jadi banyak saudara yang bisa dilakukan tubuh ini saudara untuk apa? Berbuat dosa. Tetapi Tuhan mau hari ini apa saudara? Ditanggalkan. Amin. Tanggalkan saudara, lepaskan. Jangan bawa lagi selesai dari ibadah ini. Saudara harus menanggalkannya hari ini. Amin. Haleluya. Sehingga saudara akan pulang nanti dengan benar-benar menjadi ciptaan baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kemudian tadi dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru loh. Ciptaan baru. Berarti kalau ciptaan baru, hal yang baru dilakukan. Gak mungkin itu yang lama lagi dilakukan. Sakit hati, tersinggung, ya. Apa saudara? Berlambat-lambat, bermalas-malas, cuek, ya bingung. Itu semuanya yang lama itu sudah ditanggalkan. Jangan bawa lagi kepada yang baru. Karena saudara sudah menjadi ciptaan baru. Berarti ya hal yang baru yang saudara kerjakan. Tidak sakit hati, tidak mudah tersinggung. Apa saudara? Tidak sombong, tidak egois. Ya, tidak apa saudara rendah diri, kok rendah hati, puji nama Tuhan. Jangan mau rendah diri, aku ini siapa? Loh kalau sesama saudara saja rendah diri, bagaimana saudara bisa berhadapan dengan orang lain? Bagaimana saudara bisa memenangkan jiwa-jiwa? Kalau rendah hati satu dengan lainnya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan minggu lalu, hati hamba. Tapi kalau sesama saudara saja rendah diri, gak percaya diri deh. Aku di sini aja. Saudara terlalu menutup diri. Padahal satu tubuh Kristus. Kalau misal seseorang mau ngomongi saudara tentang hal yang tidak baik, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi jangan terlalu menutup diri. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, supaya benar-benar apa? Menjadi ciptaan baru. Amin. Haleluya. Menjadi ciptaan baru karena sudah di dalam Kristus. Banyak nanti hal yang baru saudara kerjakan. Oh haleluya. Pekerjaan Tuhan ini akan semakin besar. Karena itu yang Tuhan mau. Ada perubahan. Harus berubah. Harus berubah. Jangan ditunda. Jangan ditunda saudara. Ayo tanggalkan manusia lama. Karena saudara sudah menjadi ciptaan baru. Amin. Puji nama Tuhan. Yes sekali. Ya, 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihatlah saudara, perbuatan Tuhan, keinginan Tuhan kepada setiap umatnya. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Bagaimana supaya umat Tuhan itu benar-benar menjadi ciptaan baru. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Tuhan lengkapi. Bagaimana, apakah saudara mau menerimanya atau tidak? Kalau saudara mau menerimanya, maka ini akan jadi dalam kehidupan saudara. Dikatakan tadi apa saudara? Ya, aku akan, ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yalah, diperlengkapi saudara. Diperlengkapi dengan hati yang baru. Hati yang jati itu enggak ada lagi. Ya, karena dari dalam hati ini timbul segala apa saudara? Hal-hal yang jahat. Ya kan? Banyak yang diinginkan hati ini saudara. Maka itu Tuhan gantikan menjadi hati yang baru. Hati yang baru. Kalau hati yang baru itu saudara, tentu isinya juga apa saudara? Baru. Gak mungkin hati yang baru. Saudara buat lagi sakit hati, tersinggung. Ya, kepahitan, kebencian, tidak mengampuni, lo sudah baru. Dibuat lagi yang lama saudara. Hatinya menjadi apa? Menjadi yang lama lagi. Padahal sudah Tuhan berikan hati yang baru. Kalau Tuhan berikan hati yang baru berarti apa saudara? Hati yang penuh kasih. Amin. Hati yang penuh pengampunan. Hati yang penuh apa saudara? Sukacita. Hati yang penuh apa saudara? Hati yang penuh dengan kedamaian. Hati yang penuh dengan apa saudara? Ya, kesabaran. Jadi hal-hal yang baru yang ada di dalam hati saudara. Kalau hal yang baru dalam hati saudara, nah ini tentu perbuatan dan tindakan saudara tidak akan sama. Sama enggak saudara? Kalau hatinya lagi kepahitan dengan hatinya yang mengampuni, sama enggak tindakannya? Tentu enggak sama. Kan kelihatan kalau hatinya kepahitan bagaimana? Apa wajahnya ceria padahal hatinya enggak bisa saudara, itu sejalan. Seiring itu ya, hati kepahitan maka terpancar dari wajahnya. Tapi saudara kalau hatinya penuh kasih terpancar juga dari wajahnya. Enggak bisa, ya enggak mungkin saudara hatinya penuh kasih tapi wajahnya cembetut, itu enggak benar. Kalau hatinya penuh kasih saudara, maka wajahnya pun akan apa? Ceria. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi Tuhan sudah lalukan hati yang keras dari firman Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi di dalam hidup saudara. Tapi Tuhan berikan apa saudara? Hati yang lembut. Hati yang patuh kepada firman Tuhan. Hati yang suka firman Tuhan. Itu yang Tuhan berikan. Bersuka dengan firman Tuhan. Ya, menikmati firman Tuhan pada saat saudara dengar, pada saat saudara membacanya, saudara menikmatinya. Kenapa saudara? Firman Tuhan ini kan isi hati Tuhan, berarti Tuhan yang berbicara. Hamba Tuhan itu hanya alatnya saja untuk menyampaikan. Tentu hamba Tuhannya sudah apa? Saudara berdoa mencari mana ini Tuhan. Roh Kudus mana ini? Berbicaralah. Apa ini perlu disampaikan? Maka Roh Kudus itu akan berbicara kepada hamba Tuhan. Isi hati Tuhan yang mana? Yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya. Haleluya. Kemudian dikatakan saudara ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras dilalukan Tuhan ganti menjadi hati yang
taat. Yalah marilah taatlah, pemuda-pemudi taatlah pada Tuhan. Taatlah pada firman Tuhan. Taatlah kepada kebenaran. Amin. Patuhlah saudara, taatlah, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhanlah saudara. Itu sudah menjadi bagian yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara. Enggak bisa enggak. Firman Tuhan ini disampaikan untuk apa? Untuk didengar-dengar saja? Enggak saudara. Didengarkan, diketahui dan dilakukan. Yang paling penting itu apa saudara? Dilakukan. Karena dengan saudara melakukan firman Tuhan, itulah yang akan mengubahkan hidup saudara. Tapi kalau hanya mendengar dan tidak melakukan, hidup saudara tidak akan berubah. Sampai kapanpun saudara tidak akan berubah. Haleluya. Kita ini harus berjuang terus saudara. Sampai kepada kesudahannya. Ya, gak bisa berhenti. Udah deh Tuhan, aku mau di sini saja. Sudah deh Tuhan, sampai di sini saja. Kalau saudara berkata begitu, ya berarti saudara sudah waktunya lah kembali kepada Bapa di sorga. Iya, kalau saudara berkata begitu, udah deh Tuhan. Aduh Tuhan, terlalu keras bentukannya Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan, aku gak kuat. Terlalu berat Tuhan. Banyak sekali dituntut. Loh enggak saudara. Itu daging yang berkata seperti itu. Kalau roh tentu tidak berkata seperti itu. Roh itu akan hidup oleh karena apa saudara? Kebenaran. Daging yang mati saudara oleh karena apa? Kebenaran. Kalau daging itu pasti mati dengan kebenaran, tapi roh itu hidup. Jadi kalau saudara berkata, gak mau Tuhan, berat sekali Tuhan, itu daging. Gak mau daging saudara dimatikan. Gak mau roh saudara itu dihidupkan. Yang saudara mau itu roh saudara mati, dagingnya hidup. Akhirnya menuju kemana saudara? Kebinasaan. Haleluya. Haleluya. Jadi setiap kita harus mau. Harus mau saudara. Mau. Amin. Mau diperbarui Tuhan. Mau dibentuk Tuhan terus. Ya, bukan hanya saat ini saja. Tidak. Berarti saudara berhenti. Jangan mau saudara itu bukan kehendak Tuhan. Yuk jalan terus, berjalan terus. Amin. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Karena saudara sudah dalam Tuhan, saudara sudah menjadi ciptaan baru. Haleluya. Haleluya. Nah ya, supaya anak Tuhan itu tidak gonta-ganti merek saudara. Ya. Beberapa tahun anak Tuhan. Kemudian saudara menjadi anak apa lagi? Ya, menjadi anak manusia, enggak usah kita katakan anak setan ya, atau anak iblis. Kembali lagi saudara menjadi anak manusia yang tidak dalam Tuhan. Kan gonta-ganti saudara. Umat Tuhan ini dalam gereja Tuhan ini juga gonta-ganti, kita lihat 3 tahun masih ada. Tetapi saudara, selebihnya sudah enggak ada, 4 tahun masih ada. Nah sesudah itu saudara enggak ada lagi. Yang 4 tahun dia anak Tuhan. Lebih dari 4 tahun dia menjadi anak apa saudara? Jadi anak manusia. Atau menjadi anak kegelapan. Itu bukan kehendak Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bahkan tadi ayat 27 dikatakan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji nama Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi Tuhan berbuat bagaimana manusia ini bisa benar-benar menjadi ciptaan baru. Benar-benar menjadi ciptaan baru. Ya, Tuhan tidak mau manusia itu atau umatnya itu tetap di dalam ciptaan yang lama. Tetap di dalam manusia lama. Tuhan tidak mengendaki. Tapi Tuhan mau supaya benar-benar menjadi ciptaan baru. Amin. Ya, karena dengan ciptaan baru maka banyak hal-hal yang baru yang akan dikerjakan. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian saudara,
Nah yang ketiga ya, tadi yang pertama tadi di dalam Kristus, yang kedua ciptaan baru, yang ketiga apa? Yang lama sudah berlalu ya. Karena tadi 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi yang lama itu sudah berlalu. Nah coba koreksi dulu hidup saudara, masih ada enggak yang lama dalam kehidupan saudara? Saudara kan pasti tahu, pasti kenal kan dengan dirinya sendiri. Siapa enggak kenal dengan dirinya sendiri? Semua kenal kan? Masih ada enggak saudara yang lama? Padahal saudara sudah ciptaan baru, bahkan sudah berapa tahun ya kan? Sudah 1 tahun kah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun. Masih ada enggak yang lama saudara? Masih ada enggak yang lama? Padahal dikatakan firman Tuhan yang lama itu sudah berlalu, tapi saudara selalu rindukan yang lama. Ya, saudara selalu masih menginginkan yang lama. Padahal firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, tapi saudara cari-cari kemana dia ya? Yang lama itu kemana ya? Saudara cari di lemari, saudara cari di bawah tempat tidur, enggak ada. Karena saudara sudah menjadi ciptaan baru, jangan cari lagi yang lama. Haleluya, yang lama itu sudah berlalu. Roma 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Jadi sudah disalibkan, berarti sudah mati. Yang lama itu sudah mati, tetapi kenapa yang lama itu masih hidup? Karena saudara masih menginginkannya, masih merindukannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Biarlah perbuatan Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Karena tadi firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sudah disalibkan, sudah mati saudara. Ya, makanya dikatakan yang lama itu sudah berlalu, itu enggak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Di ingatan saudara pun jangan ada lagi saudara. Kalau ada di ingatan saudara itu merupakan celah. Satu saat ya, satu saat itu bisa kembali dan saudara melakukannya. Padahal itu sudah disalibkan, sudah mati. Kenapa saudara menginginkan yang mati? Padahal sudah dikubur saudara, udah bau. Siapa yang suka yang bau saudara? Bau bangkai. Siapa yang suka? Tentu enggak ada yang suka kan? Bau tikus, masa saudara cara? Mana ya bangkai tikus ya kok? Enggak ada, pasti bau bangkai, pasti saudara akan menjauh. Atau manusia lama itu baunya seperti bau durian gitu. Bau durian ya. Saudara pun inginkan. Enggak saudara, kalau mati itu kan pasti sudah bau. Apalagi matinya sudah lama. Udah jadi bangkai saudara. Karena sudah turut disalibkan. Enggak ada lagi kuasanya. Yang lama itu enggak ada lagi kuasanya. Sudah disalibkan, sudah mati saudara. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Lihat, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihatlah, luar biasa. Ya, supaya tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Haleluya. Nah ya, jadi kuasa tubuh dosa itu sudah hilang. Kuasa tubuh dosa itu sudah hilang. Gak ada lagi saudara. Di dalam kehidupan saudara itu gak ada lagi. Sudah disalibkan, amin. Supaya saudara tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Menikmati lagi. Menjadi hamba, menjadi budak dosa. Saudara suka. Bahkan saudara tayangkan pun di mana? Di sosmed ya. Dengan begitu banyak, di mana saja. Saudara kan pasti banyak sosmed saudara ya. Ada di mana saja, saudara buat WA status, di Facebook, di mana saudara. Padahal firman Tuhan berkata apa saudara? Sudah turut disalibkan. Masa yang lama itu, dosa-dosa itu saudara ini kan. Saudara tayangkan.
Tidak seperti itu. Haleluya. Puji nama Tuhan ya, kasih Tuhan luar biasa. Nah saudara kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena tubuh dosa sudah disalibkan. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat dari Efesus 4 ayat 22. 1-2 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lihat, kalau masih hidup, kalau tidak mau ditanggalkan manusia lama, berarti menuju kemana? Kebinasaan. Menuju kepada kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Benar saudara, manusia lama itu menyesatkan loh. Menyesatkan kehidupan saudara, menyesatkan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, menyesatkan masa muda saudara, menyesatkan keberhasilan dan kemenangan saudara. Disesatkan. Oleh sebab itu harus apa? Ditanggalkan. Dilepaskan. Tanggalkan saudara, lepaskan. Karena itu semuanya menuju kepada kebinasaan. Penghukuman kekal. Lalu untuk apa saudara ikut Tuhan? Kalau nantinya menuju kepada kebinasaan. Untuk apa saudara beribadah? Kalau nantinya menuju kepada kebinasaan. Untuk apa saudara melayani? Kalau nantinya juga menuju kepada kebinasaan. Kenapa saudara? Manusia lama tidak ditanggalkan. Jadi harus ditanggalkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang keempat saudara. Ya. Firman Tuhan tadi berkata siapa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang baru yang harus datang. Yang baru yang harus ada dalam kehidupan saudara. Yang baru harus melekat di dalam kehidupan saudara. Amin. Yang baru yang harus melekat dalam hidup saudara. Yang lama ditanggalkan maka yang dikenakan yang baru. Yang baru saudara. Yang baru, hati yang baru tadi, hati yang taat, pola pikir yang baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk kita lihat saudara Matius 9 ayat 17. 1-2 ya, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Lihatlah saudara. Jadi anggur yang baru itu diisikan kepada kantong yang baru. Kalau diisikan kepada kantong yang lama, maka anggur itu akan apa saudara? Akan tercurah. Karena kantong yang lama itu akan koyak. Nah bagaimana supaya anggur itu terpelihara? Anggur yang baru diisi kepada kantong yang baru. Haleluya. Haleluya. Nah firman Tuhan itu harus diisi kepada apa saudara? Ciptaan baru. Amin. Harus diisi kepada ciptaan baru. Supaya firman Tuhan itu terpelihara. Anggur itu terpelihara. Pengurapan itu terpelihara. Perlindungan Tuhan itu saudara terpelihara dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Jadi gak bisa manusia lama. Tetapi saudara ya untuk menyimpan firman Tuhan gak bisa. Yang lama itu harus tanggalkan supaya firman Tuhan itu bisa masuk. Saudara bisa mengerti. Bisa menangkapnya dan saudara melakukannya dengan sukacita. Tidak dengan terpaksa. Bukan karena dipaksa-paksa. Bukan karena disuruh-suruh saudara didorong-dorong terus itu anak sekolah minggu. Didorong-dorong.
Tapi saudara tidak seperti itu. Haleluya. Jadi mari saudara. Ya, hati yang baru. Benar-benar menjadi ciptaan baru. Amin. Supaya firman Tuhan bisa tersimpan dalam kehidupan saudara. Haleluya. 2 Korintus 3:6. 1-2 ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji nama Tuhan ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, ialah membuat kami juga sanggup ya menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru. Amin. Ya. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis saja. Tetapi dikatakan tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Firman Tuhan tadi berkata saudara, roh hanya hidup oleh kebenaran. Haleluya. Nah hukum tertulis, hukum Taurat itu bisa mematikan. Tapi roh untuk apa saudara? Menghidupkan. Amin. Roh itu menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Menghidupkan kehidupan rohani saudara. Haleluya. Untuk terus saudara diperbarui dari hari ke sehari. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat. Yuk mari kita lihat saudara dari Efesus 4 ayat 24. 1-2 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mengenakan manusia baru. Tiap-tiap hari kita harus mengenakan manusia baru. Tiap-tiap hari saudara harus mengenakan manusia baru. Tiap-tiap hari saudara ya. Tiap-tiap hari di dalam kehidupan saudara harus mengenakan manusia baru. Amin. Nah supaya ibadah saudara ini itu menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ibrani 10 ayat 20. 1-2 ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan sudah membuka jalan, sudah terbuka jalan. Kita tinggal jalan, gak tertutup lagi saudara. Saudara tidak cari-cari jalan lagi. Mana ya jalannya ya untuk menjadi ciptaan baru ya. Mana ya jalannya ya. Supaya aku melakukan hal yang baru dalam Tuhan. Enggak saudara, sudah Tuhan buka. Haleluya. Sudah Tuhan buka. Pintu itu sudah ada, tinggal saudaranya apa keluar dan menjalaninya. Saudara mau enggak? Atau saudara tidak mau keluar? Padahal sudah ada pintu. Tapi saudara masih ogah. Nanti dulu deh Tuhan. Masih sibuk Tuhan. Maklum deh Tuhan. Nanti dulu deh. Doanya nanti aja deh Tuhan, kan nggak ada yang lihat. Loh Tuhan memangnya nggak lihat saudara? Manusia iya nggak melihat saudara. Nah kalau doa pribadi saudara nggak benar, bagaimana saudara dibawa dalam doa peperangan? Bagaimana saudara mau melakukan doa berantai? Sulit bagi saudara. Ogah, nggak mau. Padahal tadi firman Tuhan berkata dalam kitab Yeskiel tadi, Tuhan berikan hati yang taat. Loh, tapi kok terus hatinya keras? Tuhan sudah bukakan jalan. Amin. Yuk mari saudara, keluar dan berjalanlah. Haleluya, jangan lihat-lihat saja. Udah terbuka pintunya. Padahal di saudara ya, sudah terbuka pintunya dan di depan sana ada berkat luar biasa. Dan itu disediakan untuk saudara. Masa saudara lihat-lihat aja? Padahal jelas-jelas pintunya sudah terbuka. Masa saudara masih meraba-raba? Ada berkat luar biasa depan. Itu sudah disediakan untuk saya. Tapi saudara masih meraba-raba.
Ya keluar aja, pintunya sudah terbuka kok. Haleluya. Enggak perlu lagi saudara ketuk, siapa ya? Siapa ya di dalam ya? Tolong bukakan deh, aku mau masuk. Enggak perlu lagi, pintu sudah terbuka. Haleluya. Haleluya. Saudara tidak perlu mengetuk. Karena yang mengetuk itu siapa saudara? Hanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mengetuk hati manusia. Jika apa saudara? Manusia itu mau membukakan hati. Supaya Tuhan Yesus masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Kita gak perlu lagi mengetuk karena pintu sudah dibukakan. Haleluya. Saudara tinggal masuk dan menikmatinya. Oke, puji nama Tuhan. Satu lagi saudara. Yesaya 43 ayat 19. 1-2 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Apakah kamu belum mengetahuinya? Hari ini saudara mengetahuinya. Kalau selama ini saudara tidak tahu. Haleluya. Karena Tuhan berkata lihat, saudara harus bisa melihat. Makanya terbukalah mata rohani saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak mata jasmaninya saja terbuka, tapi mata rohani terbuka supaya saudara bisa melihat. Oh haleluya, Tuhan Engkau sudah membuat hal yang baru untukku. Engkau sudah membukanya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara bisa melihatnya. Amin. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Apakah saudara mengetahuinya? Saudara harus mengetahuinya. Supaya dijadikan dalam hidup saudara. Haleluya. Supaya dijadikan dalam hidup saudara. Saudara bisa melihatnya. Di alam roh saudara bisa melihatnya. Mata rohani saudara akan semakin terbuka. Dan saudara semakin jelas melihatnya. Oh terima kasih Tuhan, aku sudah melihatnya. Engkau membukakan, Engkau memberikan hal yang baru Tuhan. Di dalam kehidupanku tahun 2022 ini. Ada hal yang baru Tuhan Engkau sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menerimanya. Aku menerimanya. Saudara akan melihatnya. Haleluya. Saudara akan melihatnya. Saudara akan melihatnya. Bahkan tidak hanya melihatnya, saudara akan memilikinya. Amin. Haleluya. Itulah yang sedang Tuhan persiapkan. Hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Makanya hiduplah dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan saudara. Hidup dalam Tuhan. Haleluya. Bukan hanya dalam ibadah, tapi tiap-tiap hari dalam kehidupan saudara hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih yang dalam nama Yesus ya. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Biarlah 2 Korintus 5 ayat 17 ini tergenapi dalam hidup saudara. Karena saudara mengerjakannya di dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan, Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini bagi setiap saudara. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan menyembahmu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Benar-benarlah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Roh-Mu yang hidup mari penuhi setiap kami. Mari bukakan hatimu, biasakan. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi setiap saudara. Mari kita nyatakan bersama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.
memenuhi setiap saudara. Mari membukakan hati untuk rohnya. Kita nyatakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kamu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku tak
pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan betapa Tuhan mau supaya saudara hidup di dalam Tuhan. Sebab setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, dia menjadi ciptaan baru. Saudara benar-benar baru. Karena saudara sudah di dalam Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Sudah datang di dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang baru yang daripada Tuhan itu sudah datang. Sudah datang memenuhi saudara. Mari kerjakanlah. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya. Ora pasekerabati. Sekembora tidak batana Tuhan. Enama sokarabatana. Mari tanggalkanlah yang lama. Manusia lama itu tanggalkanlah segera. Haleluya. Mari bukakan hatimu. Angkat kedua tanganmu. Kita nyatakan sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari jamah Tuhan, jamalah. Jamalah Tuhan. Setiap pemuda-pemudi. Jamalah Roh Kudus. Jamalah. Ambil alih seluruh hidup mereka Tuhan. Di altar-Mu. Mari nyatakan sekali lagi. Ku buka hati, haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah era basaka rabatana. Nama sekemora bataka rabaseke mora. Dada nama sekemora bataka. Dada nama sekemora batida bala-bala. Ekemora basaka rabataka rabaseke rabatana. Ku buka hati. Mari bukakan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya kau menanggalkan yang lama. Supaya kau benar-benar menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan kami menyembah. Altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadilah bagi setiap pemuda-pemudi. Mereka sudah membukakan hati untuk Roh-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yang lama itu ditanggalkan. Benar-benar mereka menjadi ciptaan baru. Jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan, roh penyesat keluar dalam nama Yesus. Pergaulan-pergaulan buruk keluar, tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu melepaskan Roh Kudus lebih lagi bagi setiap pemuda-pemudi ini. Haleluya. Dalam nama Yesus memenuhi setiap mereka Tuhan, tiap-tiap hari dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Mari silakan duduk pemuda-pemudi. Adakah di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami? Tentu dengan sukacita kami mengundang saudara untuk maju ke depan. Kami akan berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kebetulan ya, saudari kita ini datang. Terima kasih bagi jemaat Tuhan. Umat Tuhan ini sudah membawanya datang kepada Tuhan ya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 10. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan, kemudian dikatakan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
dibenarkan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, jadi perlu percaya dengan hati tetapi mengaku dengan mulut Yesus itu adalah Tuhan. Berarti secara pribadi ya saudari akan menerima Yesus dalam kehidupan saudara ya. Kita akan genapkan firman Tuhan ini dengan cara ikutin, ulangi apa yang saya doakan ya. Ulangi kembali ya dengan mengeluarkan suara dengan sikap berdoa. Puji nama Tuhan, tentu pemuda-pemudi tetap dalam roh saudara doakan kami ya. Supaya kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja. Amin. Kita mulai. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan. Saya merendahkan hati saya. Saya merendahkan hati saya. Datang kepadamu. Datang kepadamu. Dan membukakan hati saya. Dan membukakan hati saya. Untuk menerima Yesus. Untuk menerima Yesus. Di dalam hidup saya. Di dalam hidup saya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Juru selamat pribadi saya. Juru selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah percaya dengan hati saya. Saya sudah percaya dengan hati Dan saya. mengaku dengan mulut saya. Dan mengaku dengan mulut Yesus saya. adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan saya berjanji. Dan saya berjanji. Untuk mengikut Tuhan Yesus. Untuk mengikut Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dengan setia. Dengan setia. Masa muda saya. Masa muda saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan Tuhan kepada Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus. Saya menyadari. Saya menyadari. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Tuhan Ada Yesus. pengampunan. Ada pengampunan. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Biarlah darahmu Biarlah darahmu tercurah saat ini. tercurah saat ini. Menguduskan saya. Menguduskan Menyucikan saya. Menyucikan saya. Sehingga Pada saat ini saya menjadi ciptaan baru. saya menjadi Yang ciptaan lama baru. sudah berlalu. Yang lama sudah Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya akan mengikut Tuhan Yesus. Saya akan mengikut Dengan Tuhan setia. Yesus. Dengan setia. Sampai kesudahannya. Sampai kesudahan. Tuliskanlah nama saya Tuhan. Tuliskanlah nama saya Dalam Tuhan. buku kehidupanmu. Dalam buku kehidupan. Di sorga yang kekal. Di surga yang Jikalau Tuhan Yesus Kalau Tuhan datang Yesus kedua kalinya. datang kedua kali. Saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya bersama-sama Dan di dengan dalam Tuhan. nama Yesus. Dan di dalam nama Saya sudah Yesus. memiliki kuasa. Saya sudah memiliki Untuk kuasa mengusirkan untuk mengusirkan segala pekerjaan setan. segala pekerjaan Kegelapan. Kegelapan. Kutuk dosa. Kutuk dosa. Sakit penyakit. sakit penyakit, Kelemahan. Kelemahan. Kegagalan. Tinggalkan hidup saya. tinggalkan Di hidup dalam saya. nama Yesus. dalam nama Demi Yesus. nama Yesus. Demi nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini ya, saudari sudah menjadi ciptaan Tuhan, sudah menciptaan baru. Mari ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia ya. Sampai kepada kesudahan kami mau berdoa secara khusus. Ada kerinduannya, pelayan bisa tanya atau bisa menyampaikan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu ya sesama pemuda-pemudi remaja di tahun yang baru, tahun 2022. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Ya, kalau sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah menolong setiap pemuda-pemudi remaja, bahkan di tahun 2022 ini Tuhan pasti akan menolong kita semua. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita kedatangan teman baru kita ya, haleluya. Boleh yang ada di kanan kiri, muka belakangnya saudara katakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ya nanti kaum laki-lakinya kalau keluar bertemu dengan saudari kita jangan lupa disapa juga. Jangan lupa disapa juga. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita dengarkan pengumuman kita, besok hari kita akan kembali lagi beribadah kepada Tuhan di ibadah Minggu Raya. Ibadah Minggu Raya pagi dilakukan jam 8 pagi, haleluya, jam 8 pagi di Aula CP Berkat Abadi Jombor dan juga disiarkan secara langsung di Facebook GKI Yogyakarta, haleluya. Dan juga ibadah Minggu Raya sore di tempat ini jam 5 sore di Rumah Makan SNI lantai 2 Jalan AM Sangaji nomor 23, haleluya. Bagi saudara yang hari ini datang beribadah, besok hari saudara juga harus tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi setiap saudara yang setia kepada Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau 2021 saudara masih bolong-bolong beribadahnya, tetapi 2022 ini ada pembaharuan yang baru lagi Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, dan saudara meresponinya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan ibadah hari Sabtu depan, ibadah pemuda-pemudi remaja, haleluya, jam 5 sore di tempat ini Rumah Makan SNI lantai 2 Jalan Aim Sangaji nomor 23 ya. Bagi saudara yang hari ini sudah bawa attendance cardnya, siapa yang bawa? Boleh angkat tangannya? Iya. Hari ini adalah stempel terakhir ya, stempel terakhir, dan hari Sabtu depan akan dikumpulkan kepada koordinator acara di masing-masing wilayahnya ya. Jadi bagi saudara yang sudah setia beribadah kepada Tuhan, ini adalah reward ya, reward buat kesetiaan saudara beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini adalah hari terakhir untuk stempelnya, dan hari Sabtu depan akan dikumpulkan. Jadi jangan sampai saudara lupa untuk membawanya hari Sabtu depan. Haleluya. Dan juga diingatkan kembali bagi setiap kita ya, bahwasanya setiap kita bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Kita targetkan bagaimana kalau setiap satu anak Tuhan membawa satu jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Kalau lagu sekolah minggu kan ada lagunya ya. Saya nggak bisa nyanyi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu ya kan. Kalau ini kita katakan satu anak Tuhan pergi muda-mudi. Satu anak Tuhan bawa teman pergi muda-mudi. Haleluya. Iya. Jadi anak sekolah minggu aja tahu, apalagi pemuda-pemudi remajanya Tuhan. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi mari kita semuanya kita bawa jiwa untuk Tuhan agar mereka semua menjadi murid Tuhan. Haleluya. Dan firman itu tidak hanya tertahan di diri kita saja, tetapi kita bagikan kepada setiap jiwa-jiwa yang lain. Untuk itu setiap saudara di masing-masing wilayah itu ada perkunjungan penginjilan tiap hari Seninnya. Mari saudara bangkitkan lagi roh saudara untuk mengunjungi setiap jiwa-jiwa. Ya, kalau kata anak muda sekarang itu apa? Vibes ya. Vibes-nya itu lagi masih ke bawah tahun baru, liburan ya, tetapi itu semua cepat-cepat ditanggalkan supaya enggak bawaannya pengen apa, pengen santai terus, enggak ya, tetapi setiap muda-mudi remajanya Tuhan sadar bahwasanya untuk segera, wah vibes tahun barunya udah selesai nih, sekarang kita bekerja kembali untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk itu setiap koordinator wilayah, baik itu utara, barat, timur, dan selatan, mari saudara ingatkan kembali dan ajak setiap pemuda-pemudi remaja di masing-masing wilayah untuk besok hari kita akan mengadakan perkunjungan penginjilan. Supaya lebih merema lagi, saudara boleh nyanyikan lagu yang tadi ya, supaya kita bisa bawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Jangan pantang menyerah, tapi dikerjakan dan dibawakan dalam doa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian untuk pengumuman pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari segera untuk pelayan persembahan bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan,
Mari kita bersatu, kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami disegarkan kembali Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan. Agar kami melakukan Tuhan Yesus pekerjaan-Mu, bahkan terlebih lagi Engkau sudah memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan firman-Mu itu menggenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap persembahan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberikan, bahkan terlebih lagi Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang telah memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan setiap pekerjaan iblis kegelapan, khawatir, bimbang, ragu, tidak bersuka cita pada saat memberikan persembahan, tinggalkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami mau percaya akan segera firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, sungguh Allah kita perkasa. Tidak ada yang lebih indah dari Dia. Amin. Amin. Haleluya. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, mari kita bangkit berdiri. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami hanyalah yang sudah memberkati pada pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu yang sudah disampaikan. Tentulah tidak akan kembali sia-sia karena Roh Kudus memeteraikannya bagi setiap pemuda-pemudi. Hingga firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Benar-benarlah mereka menjadi ciptaan baru. Banyak hal-hal yang baru yang akan mereka lakukan. Amen. Tuhan bersama-sama dengan-Mu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami sangat percaya Sabtu depan tentu akan lebih luar biasa, lebih berkemenangan, lebih banyak lagi yang datang beribadah kepada-Mu, lebih banyak lagi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan, akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan besok hari kami datang beribadah lagi. Apakah itu ibadah pagi atau ibadah sore, setiap kami Tuhan akan datang beribadah dan tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, kau mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, virus COVID-19 kami tolak di dalam nama
Yesus Kristus tidak bisa menjamah satu pun di antara kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang diinginkan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.